Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami mengenai investasi dalam negeri dan investasi asing. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan mengenai bagaimana investasi dalam negeri dan investasi asing dalam memajukan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, serta bagaimana tantangan serta peluang yang dihadapi oleh negara Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara berkembang, di mana Indonesia memiliki banyak potensi baik dalam pasar domestik dan juga sumber daya alam. Tetapi untuk mewujudkan serta memaksimalkan potensi tersebut, perlu adanya investasi yang berkelanjutan sehingga dapat memberikan dampak terhadap ekonomi yang secara inklusif. Baik, untuk lebih jelasnya mari kita simak video kali ini. Oke, untuk selanjutnya saya akan memaparkan terkait investasi dalam negeri. Investasi dalam negeri adalah aliran dana ataupun modal yang dikeluarkan oleh individu ataupun perusahaan untuk meningkatkan sektor-sektor ekonomi di Indonesia. Adapun bentuk daripada investasi ini dapat berupa modal untuk membangun infrastruktur, untuk meningkatkan kapasitas produksi, untuk mengembangkan teknologi, dan tak hanya itu, hal ini juga dapat digunakan untuk mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang ada di Indonesia. Untuk selanjutnya, adapun peran daripada investasi domestik ini dapat digunakan untuk memastikan apakah perekonomian Indonesia ini tetap tumbuh dengan stabil. Adapun contoh yang dapat dilihat dengan jelas adalah pada bidang infrastruktur, seperti halnya dalam pembangunan proyek besar seperti bandara, jalan tol, ataupun pelabuhan yang ada di Indonesia. Itu pendanaannya sebagian besar digunakan daripada investasi domestik ini sendiri. Adapun peran untuk investasi domestik ini dalam mengembangkan produksi di Indonesia ini tentunya dapat digunakan ketika mendapat perkembangan modal, sehingga dapat meningkatkan produktivitas, dapat meningkatkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap barang-barang impor, dan juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekian yang saya dapat sampaikan. Saya lanjutkan kepada rekan saya. Oke, berbicara terkait investasi asing. Investasi asing merupakan aliran modal yang datang dari luar negeri untuk ditanamkan modalnya di perusahaan yang ada di Indonesia. Investasi asing yang masuk ke Indonesia berupa FDI atau investasi panjang, yang berupa pembelian saham perusahaan dan pembangunan perusahaan yang ada di Indonesia. Investasi asing sangat berpengaruh dan berdampak terhadap pertumbuhan di Indonesia, terutama dalam hal menciptakan lapangan pekerjaan dan transfer teknologi. Ketika perusahaan asing berinvestasi di Indonesia, biasanya mereka memberikan atau membawa teknologi dan sistem manajerial yang modern, sehingga meningkatkan produktivitas esensi di sektor yang mereka masuki. Adapun contoh investasi asing dalam sektor manufaktur, teknologi, dan informasi yang sangat membantu dalam investasi asing, perusahaan-perusahaan seperti Samsung, Toyota, dan Unilever telah berinvestasi asing di Indonesia bertahun-tahun lamanya dan meningkatkan, mempercepat pertumbuhan di manufaktur Indonesia. Akan tetapi, investasi juga memunculkan tantangan-tantangan seperti ketergantungan terhadap investor luar negeri dan kemungkinan kehilangan kendali atas sektor-sektor dan strategis dalam perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, investasi asing harus dimanfaatkan dan semaksimal mungkin tanpa adanya kedaulatan ekonomi Indonesia. Berbicara masalah investasi, dampak investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Lalu, bagaimana dampak investasi asing maupun negeri dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara keseluruhan? Pertumbuhan ekonomi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh adanya investasi yang masuk ke dalam negeri. Investasi dalam negeri cenderung lebih stabil karena memiliki ataupun melibatkan orang-orang ekonomi yang memiliki kepentingan jangka panjang di dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kombinasi antara keduanya sangat berperan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia.
investasi asing juga sangat berperan karena dapat memberikan suntikan biaya yang cukup besar untuk modal yang besar dalam infrastruktur dan juga energi terbarukan seperti tenaga surya dan juga tenaga angin. Selain itu, investasi juga dapat meningkatkan produk domestik bruto atau PDB, yang dimana akan meningkatkan pada sektor-sektor industri dan juga jasa, yang dimana akan meningkatkan suatu pendapatan negara atau pendapatan nasional yang juga akan meningkatkan standar hidup masyarakat. Namun, selain itu, kita tidak boleh berfokus pada investasi jangka pendek saja, karena akan menimbulkan suatu permasalahan di masa depan. Contohnya seperti ketimpangan sosial. Oleh karena itu, investasi jangka panjang yang kita butuhkan. Untuk mengatasi masalah tadi, Indonesia melakukan perubahan di berbagai sektor. Yang pertama yaitu reformasi kebijakan. Nah, di sini Indonesia membuat beberapa kebijakan-kebijakan baru dan juga mengadakan infrastruktur secara masif serta meningkatkan pendidikan di luar daerah ataupun di daerah-daerah tertentu. Mungkin itu saja, terima kasih. Yang kedua, masalah infrastruktur. Walaupun di Indonesia memiliki infrastruktur yang besar dan juga megah, namun itu hanya di beberapa tempat saja. Tapi banyak tempat ataupun desa-desa kecil yang tidak memiliki infrastruktur ataupun tenaga ataupun energi yang mencukupi, yang mengakibatkan ketimpangan kekayaan, ketimpangan sosial di berbagai daerah. Yang ketiga yaitu tantangannya adalah keterbatasan sumber daya manusia. Walaupun di Indonesia memiliki sumber daya manusia yang banyak, tetapi itu tidak menjadi bahwa Indonesia memiliki sumber daya manusia yang tinggi. Nah, di sini banyaknya sumber daya manusia yang kurang memadai menjadi tantangan besar yang mengharuskan Indonesia untuk memperbanyak dan juga meningkatkan sumber daya manusia tinggi. Nah, untuk solusi-solusi dari tantangan 3 tadi, ada beberapa solusi yang dihadirkan oleh Indonesia. Yang pertama yaitu dari sumber Taita Podi, kalian dulu yang terakhir. Tinggal dulu. Solusi dan kebijakan untuk meningkatkan investasi. Yang pertama yaitu penyederhanaan prosedur investasi. Indonesia telah meluncurkan online single submission, yang dimana itu untuk mempermudah perizinan usaha. Itu juga dapat mempercepat investor untuk memulai usahanya. Yang kedua yaitu pemerataan infrastruktur. Indonesia terpusat pada pembangunan infrastruktur di kota-kota besar, tetapi juga harus di daerah-daerah terpencil untuk mengoptimalkan infrastruktur, mengurangi biaya logistik dan juga untuk mengoptimalkan investasi. Yang ketiga yaitu mengenai mengembangkan industri yang berkelanjutan dan juga ramah lingkungan. Indonesia memiliki daya tarik oleh investor asing di sektor-sektor seperti energi terbarukan, teknologi digital, dan juga industri ramah lingkungan yang dimana dapat memberikan perkembangan industri hijau yang berkelanjutan dan juga memberikan sebuah manfaat yang lebih baik. Untuk yang keempat yaitu mengembangkan mengembangkan pendidikan dan juga pelatihan vokasi, yang dimana investasi di bidang pendidikan, pelatihan vokasi dan keterampilan dapat menyiapkan masyarakat Indonesia untuk menghadapi tantangan 4.0 di era-era modern. Baik, dari penjelasan video yang tadi dapat kita simpulkan bahwasanya investasi dalam negeri dan investasi asing sama-sama memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Investasi dalam negeri memberikan dampak terhadap sektor lokal, sedangkan investasi asing memberikan dampak terhadap sosial maupun bisnis serta teknologi yang ada di Indonesia. Namun penting kita ingat bahwasanya investasi yang berkelanjutan harus kita lanjutkan ataupun kita teruskan. Kenapa? Dampak sosial serta lingkungan harus kita perhatikan. Tetapi juga peran pemerintah, masyarakat, dan pembisnis harus kita ciptakan karena salah satu kunci menjadi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Mungkin sekian
pemaparan video mengenai investasi dalam negeri dan investasi asing. Semoga ada pencerahan untuk kita semua. Demikian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.